Shalom semua, kembali lagi di channelnya Enius dengan sebuah segmen yang baru. Nah, kali ini segmen ini dikhususkan buat kalian para anak muda yang haus dengan konten ya. Nah, untuk konten hari ini kita memang sengaja tidak memikirkan sebuah nama buat segmen ini. Tapi kalian yang punya ide buat segmen ini namanya apa, bisa tulis di kolom komentar dan kita tunggu ya komen-komen kalian. Oke, kali ini kita akan mengkulik salah satu orang yang penting gak penting tapi minta terkenal. Nah, mau tahu dia siapa? Sudah bersama dengan kita sekarang Kak Tita. Nah, sekarang sudah bersama dengan kita Kak Tita sekarang. Oke, Kak Tita ini adalah salah satu full time di gereja kita. Dan apa sih yang bisa kita kulik dari kehidupan Kak Tita? Bukan begitu Kak Tita? Yes. Mantap pokoknya deh. Nah, habis ini kita akan kulik langsung aja ke pertanyaan pertama. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, nggak afdol kalau kita nggak tanya Kak Tita dan minta perkenalannya. Nah, dipersilakan Kak Tita perkenalan sekarang. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama aku Tita. Untuk kerjaan tadi udah disebutkan sama Aji. Untuk asalku, aku asli Magelang. Mungkin itu aja Kak, atau? Status on the way. Weh, on the way, aduh ya, maaf. Nah, sekarang langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kak Tita, Ya. Kak Tita kan sekarang sebagai full time nih. Nah, sebagai full time tuh pasti nggak dari dulu kan, dari sebelumnya pasti punya pekerjaan yang nggak langsung ke full time. Ya. Nah, Kak Tita punya kesibukan apa nih selain full time? Kalau dulu tuh aku dari aku setelah lulus kuliah tuh ya, itu aku kerja pernah jadi kayak karyawan grooming di salah satu pet shop di Jogja. Terus aku pernah jadi admin di pizza homemade gitu. Bentar. Pet shop biasanya tuh di pet shop ada apa tuh Kak? Pet shop itu ya kalau aku ya Biawak, komodo, mungkin lebih ke cicak. Itu kalau itu enggak. jarang banget biasanya kalau hewan-hewan yang kayak gitu. Untuk kayak biawak mereka home care gitu, jadi datang ke rumah. Yang biasa di pet shop itu paling cuma kelinci, terus anjing sama kucing. Tapi biawak Ada kura-kura pun ada di sana. Reptil itu ada ya? Ular ya pernah. Ular, oke. Tapi binatang yang aneh itu ada nggak sih di pet shop Kak sebenarnya? Kalau selama aku di sana sih enggak sih, baru ya pasti cuma anjing, kucing, kelinci. Sing umum? Iya. Oh ya. Itu biasanya itu sih yang biasa dibawa ke pet shop. Oke, lanjut. Oke, paling itu sama aku pernah jadi kepala toko, pernah jadi supervisor juga. Pernah juga coba usaha sendiri, tapi ya akhirnya menyerah kayak gitu. Mungkin itu aja Kak sebelum aku ambil full time, mungkin itu sih. Nah, tadi kan Kak Tita bilang mencoba usaha tapi menyerah. Nah, menyerahnya tuh karena apa? Karena waktu itu aku pernah usaha catering, bukan menyerah sih sebenarnya, lebih ke aku punya target lain, jadi aku pengen lanjut S2 gitu Kak. Oh. Ya, jadi aku S2 tuh apa? SD, SMP? S2 itu magister. Magister. Mohon maaf. Pokoknya aku punya cita-cita sih. Aku pernah ngomong aja sih, Tuhan aku pokoknya pengen lanjut S2 kayak gitu. Okay. Tapi ya untuk majornya nggak harus yang sama kayak majorku pas dulu. Oh ya, S1, bebas gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu dia kesibukan Kak Tita sebelum beliau memulai full time ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Tita tuh jadi memilih buat oke aku full time sekarang? Ini mungkin antara doaku yang terjawab sama ya intinya doaku yang terjawab lah ya Kak. Jadi aku pernah aku pas dulu di Jogja tuh aku seneng banget di gereja, bahkan sampai ada sampai nih seluruh sudut gereja nih dibersih-bersihin ya Kak ya. Iya. Jadi aku tuh dulu ditanyain gitu sama seorang hamba Tuhan tuh tanyain, "Tak, apa sih yang bikin kamu seneng kayak gitu?" Aku bilang di gereja. "Loh, kenapa kamu seneng di gereja?" Dibilang kayak gitu. Aku jawab gini, ya aku di gereja tuh ngerasa damai, ngerasa punya temen, nggak sepi kayak gitu-gitu. Kayak
kayak hatinya rame ya. Ya, Seramai pasar malam. jadi lebih kayak damai aja. Seneng aja sih karena banyak teman kan di gereja. Terus ya Kelihatan tapi temennya. kelihatan. Oh, kelihatan. Ya kirain kan nggak kelihatan ya gimana ya. Ya, terus. Juga kan dulu waktu di Jogja kan juga sering aku di gereja sih, tiap malam paling di gereja karena aku mungkin rapat sama teman-temanku kayak gitu. Ya bahas banyak hal lah kayak gitu. Jadi sering banget di gereja, makanya aku senang banget di gereja. Terus ya aku pernah doa sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen banget bisa di gereja terus kayak gitu-gitu. Pengen maksudnya kayak beribadah terus waktu itu, terus ya maksudnya nyaman lah di gereja itu. Sampai itu dibilang sama hamba Tuhan itu bilang, ya ini aja, itu di atas di lantai 3 tuh ada kamar, nanti kamu ngekos aja di sana daripada kamu ngontrak buang-buang waktu. Terus Kak Tita pakai itu kamar? Enggak, ya cuma kirain ditawarin gitu. Ternyata setelah aku pulang ke Magelang, Tuhan utus aku ke Magelang, akhirnya aku ditawarin full time. Ya, dan itu pun aku untuk ngambil full time ini pun juga sebenarnya aku benar-benar kayak minta peneguhan Tuhan juga. Aku doa waktu itu dikasih di 2 Petrus 1 ayat 10, intinya tentang panggilanmu sama ini tentang panggilan lah kayak gitu. Panggilan masuk. Iya, calling. calling. Nah, callingnya tuh dari Tuhan langsung tuh guys. Nah, kalian yang kalau mau tanya-tanya soal full time bisa langsung tanya ke Kak Tita nanti ya di Instagram. Ada Instagram kan Kak Tita? Ya. Nah, Instagramnya nanti ada di kolom deskripsi atau nanti di bawah sini ada Instagramnya Kak Tita. Nah, Kak Tita, full time tuh kan apa ya, nggak, maksudnya harus benar-benar menjaga apa ya, kehidupan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dulu Kak Tita sebelum full time pernah senakal apa? Kalau nakal ya Paling apa masuk apa gitu? Ya senakalnya sewajarnya aja sih, maksudnya ya kayak wajarnya anak. Jadi kayak ya bolosan, telatan loh ya, bukan teladan ya, telatan. Terus tawuran. kalau tawuran sih enggak boleh tawuran. Tapi kalau mungkin lebih ke ngerokok itu aku bisa pernah sehari itu 1 bungkus. Rokok juga masuk? Iya, itu rokok. Terus ya apa ya berantem lah gitu, berantem yang sama kayak waktu SMA sih aku pernah, itu SMA sampai ini ya kuliah. Tapi bentar Kak, berantem Kak Tita kan cewek, berantemnya sama cewek apa sama cowok? Sama cowok. Sama cowok? Iya. Yang bener-bener cowok gitu? Iya, jadi dia tuh sempat kayak pernah, jadi dia mungkin rada ditakutin sih ya, kayak dihargain banget sama orang ya. Nah, karena masalahnya apa sampai Kak Tita bisa berantem gitu? Apalagi cowok loh, Kak Tita cewek. Aku tuh dulu ya anak cewek ya, biasa kalau bawa peralatan ke sekolah, alat tulis itu kan pasti lengkap ya, yang pensil, pulpen, ya pokoknya lengkap lah. Linggis. Ya, bengkel. Nah, bengkel. Sekolah apa bengkel? Ya, aku terus bawa ini gunting. Jadi si anak itu tuh di rambutnya panjang, terus dia tuh tapi cowok? Iya cowok, rada panjang gitu. Terus disuruh motong, gurunya itu datengin aku ambil gunting. Nah terus dia tuh habis dipotong tuh dia tuh langsung nyamperin aku, kamu ini semua gara-gara kamu. Wah aku langsung gebrak meja juga, dia kayak gitu. Ngeri. Aku ya bos, waktu itu aku masih ya ada kebun binatang juga lah keluar, karena ya dia tuh ngatain aku juga, iya jerapah, kudanil, cicak, biawak, ya semua itu ya dari kebun binatang itu keluar dari mulutku. Itu aku mengalami, karena dia pun juga ngomong hal yang sama gitu loh, dia menyebutkan hal tersebut gitu. Terus juga aku untuk menindas ya mungkin sedikit menindas, jadi kadang aku tuh ada anak-anak yang kayak cupu-cupu gitu, anak cupu-cupu gitu tuh dia kan nggak mungkin kan berteman sama anak yang punya power gitu lah. Jadi aku temenin, yang cupu lah ya. Ya aku temenin gitu tuh ya, aku pun juga memanfaatkan dia. Jadi kalau aku males, nih tuh kerjain tugasku, jadi ini babu-babuan. Membabukan bukan babu. Itu terus kadang aku males ini kayak jajan gitu kan. Kantinku waktu itu di SMA kan jauh
beliin makan tuh ini Kantin. uangnya kayak gitu. Terus aku beliin rokok. Wih, jangan ditiru tapi ya. Rokok tuh nggak baik lah. Aku SMA tuh, oh iya dari aku SMA sih aku merokok. Jadi aku pernah waktu kelas 3 ini yang aku inget banget. Jadi kelas 3 itu kan ada tuh masa-masa tryout gitu loh Kak. Oh iya. Nah, Uji masa-masa- coba gitu ya. Ah. Itu tuh aku dikasih soal-soal buat latihan. Ya aku di sekolahan, terus aku ngerjain bener-bener aku ngerjain tapi ya kayak di teras-teras gitu loh. Nah aku ngerjain, jadi aku kan ngerjain pakai ini ya tangan kananku. Nah yang sini tuh aku megang rokok gini. Kayak gitu. Itu aku inget banget. Gitu. Ngeri. Itu sih paling itu. Tapi kalau untuk minum aku enggak. Enggak. Nah Ya apa tapi kan minum kan kebutuhan ya Kak ya. maksudnya Air minum- putih, tapi air putih. Iya, iya. Teh hangat, kopi, nah itu nggak apa-apa ya. Minum kan wajar. Kita kan Ya. semua pasti haus ya kan. Ya. Nah, Untuk ya itu kalau untuk minum alkohol aku benar-benar enggak sih. enggak, alkohol lah, jangan lah. Karena alkohol tuh nggak baik lah buat ya lambung tuh sangat nggak baik. Iya, Ginjal juga Kak. iya. Buat hati juga nggak baik. Nah, Ya itu. terus, nah itu kan Kak Tita waktu masa-masa nakal nih. Oh iya sama satu lagi nih, Apa-apa? aku tuh pernah kayak nyobek tanganku. Jadi di sini. Di gimana kayak nyobek ciki? Aku nyobeknya tuh nggak pakai ya. Enggak. Pakai cutter tuh enggak, tapi aku cuma jadi waktu itu aku kayak ngerasa sakit banget. Sakit entah ya sakit yang tak berdarah gitu. Kak. Waduh, Jadi berat. Ya, nyesek banget Berat. gitu. Berat. Tapi tuh aku nggak bisa nangis. Nah, waktu itu tuh aku cuma kalau pakai cutter kan aku rada takut ya sama darah. Terus aku tuh ngambilnya pakai gunting. Jadi ada 2 sayatan di sini. Mungkin Kak Aji bisa lihat ini ada bekasnya. Ah. Ini satu ya. Oh ini. Ya, ini Ini apa ini? Gatel. Oh, ini jatuh. jatuh. Jadi ada sayatan gitu di tanganku, ada 2 tapi yang dalam itu cuma 1. Yang sampai sekarang aku bisa inget tuh di sini ini tuh rada dalam dan aku inget banget itu aku pakai gunting itu lama. Jadi merah yang nggak langsung berdarah gitulah karena aku kalau langsung berdarah tuh rada takut gitu kan. Oke. Nggak seru juga. Cuma sekali keras gitu aduh udah kelar. Nah ini tuh aku pengennya tuh kayak nyayat-nyayat doang. Enggak terus sebentar, aku masih belum dapat gimana caranya orang tuh nyayat-nyayat ini ya, nyayat apa? Bagian tubuh. Gimana? Kan cutter apa gunting? Gunting. Gunting. Gunting ini di sini. Iya. Terus Ya udah digini-giniin aja. terus gimana? Ya udah, Langsung sampai- berdarah apa enggak? Kan enggak langsung berdarah tapi itu bentar, sakitnya emang lebih sakit cutter sih. sama gunting beda? Beda kalau cutter itu kan langsung kayak ya kena pisau lah kita Ah. langsung terus gitu langsung kan darahnya ngalir gitu. Kalau gunting? Kalau gunting tuh pertamanya cuma kayak sobek-sobek kecil-kecil tapi kalau kita ulangin tapi rasa sakitnya tuh lebih nikmat yang dipakai. Waduh, rasa sakit tapi itu gimana tuh rasanya ya ampun, aku gak bayangin. Pak. Pokoknya jangan dicoba lah di rumah. Nah, buat tuh Ya. kalian kalau misalnya apa ya namanya frustasi ya kayak Ya. frustasi, depresi atau stres lah, jangan sampai nyayat-nyayat tubuh, ngapain lu nyayat-nyayat tubuh, Ya. mending dilampiaskan ke yang lebih positif ya kan Kak? Makan. Nah, makan tuh Kalau nggak sekarang apa-apa aku lebih ke makan sih kalau daripada frustasi nyayat-nyayat tubuh jajan. loh, mending sarafmu keketok lah yo. Oh tuh. Ya, betul. Nah itu masa-masa kalau kata orang tuh bangornya Kak Tita Ya. ya, masa-masa nakal lah ya. Nah sampai ada akhirnya Kak Tita tuh memutuskan ini loh, ih aku kok sepi gitu ya, aku pengen dia ngerasain sesuatu yang kayak mencari Tuhan gitu loh. Itu pernah di titik itu atau gimana Kak? Ya pernah sih aku sampai senakal-nakalnya aku. Kan pasti senakal-nakalnya orang tuh pada masanya, ada masanya dia nanti akan tobat gitu. Ya, Tahu kan? ya. Nah itu Kak Tita udah sampai masa itu melewati atau gimana? Aku ngelewatin aku nakal dulu, aku nakal dulu lama gitu sampai pada akhirnya aku tuh pengen ke gereja kayak gitu. Aku pengen aja sih ke gereja. Terus aku ke gereja itu aku dapat ayat waktu itu waktu perjamuan kudus ya. Aku ingat itu di bulan April. Ayatnya itu dari Amsal 10 ayat 18. Nama Tuhan adalah menara yang paling kuat, kesana orang benar pergi dan menjadi selamat kayak gitu. Lainnya kayak gitu. Itu yang pertama sih. Jadi aku ini hanya sebuah kebetulan kok. Aku ngerasa kayak gitu. Kebetulan aja kayak gitu. Terus aku tuh waktu itu suka banget sama lagunya Bejanamu tuh dari GBC. Oh, Mengiringmu. Nah, kayak gitu. seumur Nah, hidupku. itu tuh aku pernah seneng banget lagu itu
terus ada seorang tuh bilang, cobalah Neng, kamu kalau lewat depan gereja kamu bilang aja, Tuhan aku mau pas besok aku ke gereja lagi, aku mau lagu ini jadi digunakan untuk pujian penyembahan yang kayak utama gitu. lah, yang pasti ada di rundown Ya, PW. buat PW-nya kayak gitu. Terus aku tuh ikutin saran temanku itu, aku ikutin tiap lewat gereja. Itu aku selang lama banget aku nggak ke gereja lagi, sampai aku tuh kok pengen lagi ya ke gereja. Nah ini nih aku tuh udah telat. Jadi aku pas mau masuk ke ruang ibadahnya itu, lagunya itu pas di mengiringmu seumur hidupku. Nah aku langsung keinget itu tuh keinget kalau misalnya aku pernah minta lagu ini, jadi terus aku pengen ke gereja lagi kayak gitu. Tapi sambil hujan hanya di pipi nggak? Ya rada nyes gitulah pokoknya. Kayak tersentuh lah ya. Iya. Kayak, gitu. Iya. Oh ternyata Tuhan tuh denger. Iya, Denger ya aku minta. pastilah Tuhan tuh denger siapa doa kita kan. Yes. Yang ya kita ngobrolin gini aja Tuhan denger. Iya. Apalagi doa kan. Ya betul. Nah, pasti kita semua tuh setuju ya kalau setiap orang tuh pasti melewati fase ya dari anak-anak terus dia beranjak ke dewasa, pasti ada masa-masa nakalnya. Nah, di masa nakalnya itu kita nggak tahu nih dia akan berhenti nakal sampai kapan. Cuman kalau udah waktunya dia berhenti nakal, pasti Tuhan tuh nggak langsung ninggalin lah, tetap pasti tetap dalam gandengan Tuhan lah, ya nggak Kak? Yes, amin. Nah, berarti Kak Tita nih sekarang udah melewati fase nakal-nakal nih. Iya. Sudah. Tobat sekarang. Iya. Puji Tuhan, udah tobat. Udah tobat guys sekarang. Nah, Kak, ini kan Kak Tita sekarang full time tuh berarti udah berapa lama? Aku full time 2 tahun. 2 tahun. Berarti 2018. Ya, Agustus sampai ini udah Agustus 2020. Sekarang September bosku. Oh iya, pasti udah kelewat Agustus. Oke. Nah, waktu Kak Tita milih buat aku mau full time sekarang. Nah, itu Kak Tita tuh bilang ke orang tua dulu atau gimana? Dan support gak kalau orang tua dari orang tua Kak Tita sendiri gitu loh? Kalau untuk keluarga dan orang tua itu menolak sih. Menolak. Karena ya kamu baru mulai usaha, masa ya kamu lepas gitu aja gitu. Terus dari ini juga sih, kayak orang tua memandang hal itu tuh nggak penting. Jadi kayak meskipun aku udah full time mungkin awal-awal ya, pas itu ada kayak pembukaan CPNS Kak. Nah pembukaan CPNS tuh kayak keluarga aku tuh mendorong banget, kamu daftar lah pasti CPNS, ini gitu. daftar CPNS biar kehidupannya terjamin semua. Kan? Kan? Ini kayak gitu Kak. Jadi pokoknya ini kamu daftar lah CPNS ini. Bentar, ralat. Justru malah ikut full time tuh hidupnya terjamin sampai nanti kita pulang ke rumah bapak loh. Amin. Enggak CPNS doang yang terjamin. Nah, CPNS kan cuma sampai kehidupan kita di dunia. Iya, sampai sebelum pensiun dan setelah pensiun gitu loh. Nah, kalau full time kan kita terjamin dari mulai hidup sampai di akhirat gitu kan. Yes. Bisa aku dalam banget ya ngomongnya. Iya. Oke, lanjut Kak Tita tadi. Iya, itu sih pasti suruh daftar CPNS kayak gitu kan. Terus aku ya enggak, aku mau ini dulu, aku bilang kayak gitu. Karena Tuhan udah ngasih peneguhan waktu itu dari yang 2 Petrus 1 ayat 10 itu tentang panggilan. Kamu harus mengikuti panggilan ini. Kalau misalkan kamu mengikuti panggilan ini, kamu tidak akan tersandung di dunia kayak gitu. Jadi kekoh ya depan. Ya, bisa dicek juga di ayatnya kalau misalkan teman-teman mau buka 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Nah, nanti ya pokoknya ada lah nanti di sini ya dikasih. Nah, terus apa lagi yang mau disampaikan soal keluarga tadi? Ya intinya nggak mendukung sih, belum lagi kan jadi full time ini otomatis waktu kan juga semua di sini. ya dikorbankan lah Kak, untuk waktu sama keluarga pasti berkurang kayak gitu kan. Tapi ya pasti ada sesuatu hal yang ya suka dukanya sih Kak. Jadi kayak kita bisa belajar banyak orang dari banyak orang, kehidupan banyak orang, bahkan ya kita diproses, dibentrokin sama Tuhan sama orang buat kita biar jadi tahu lah ya. Terus juga banyak hal yang aku pernah merasa kayak aku
keadaannya meskipun ya Kayak banyak masalah gitu. ini langit masih ada langit di atas langit Ya betul. kan, jadi dibukain tuh semua. Nah tuh guys, mbak kita dari sisi keluarga pun masih ada yang nggak setuju gitu loh. Iya. Nah pasti kita tuh kalau setiap ambil keputusan tuh ada pro dan kontranya lah. Yes. Nah tinggal kita mau nerusin atau enggak, nah itu ada di tangan kita sebenarnya, bukan gitu Kak Tita? Ya, Ya, sip. mantap. Nah nih yang terakhir nih Kak Tita nih, Iya. suka dukanya full time tuh apa tuh sebenarnya? Kalau Sukanya dulu deh. sukanya tuh ya bisa ketemu banyak orang, belajar dari kehidupan banyak orang, kayak gitu-gitu ya. Soalnya kadang tuh kita lebih bisa menghadapi masalah ketika orang tuh cerita sama kita daripada kita itu menghadapi masalahnya langsung. Pasti kita kan ya kagetan lah kayak gitu. Iya iya. Jadi ya belajar dari cerita-cerita orang kayak gitu itu ya, terus ketemu banyak orang ya senang aja. Sekarang dukanya nih. Kalau dukanya mungkin lebih ke waktu ya, kayak waktu kita tuh benar-benar namanya juga full time, kayak waktu tuh benar-benar kita tuh gak punya waktu buat pribadi kita. Maksudnya lebih ke kadang tuh banyak kegiatan lah, banyak kegiatan, pokoknya intinya lebih ke aku sendiri pun kayak aku mau quality time sama aku sendiri pun kayak susah kayak gitu. Waktunya kadang orang tuh ngajak tuh mendadak, ada yang pengen inilah ya, pokoknya kita harus selalu siap sedia lah kayak gitu. Berarti harus ini apa, siaga 24 jam. Iya betul. Ya apotek dong. Kayak tapi Kak Tita tuh ini enggak sih, tetap maksudnya walaupun sesibuk-sibuknya tetap ambil waktu buat diri Kak Tita sendiri gitu. iya, karena kalau nggak kayak gitu ya kita nggak punya power. Iya. Nah Ya bener sih. ya, kayak kita Ya, nggak kalau punya kerja terus ya pegangan. gimana? Iya. Nah, berarti ini rehat sejenak untuk melanjutkan kehidupan ini ya, kurang Iya. lebih ya. Siap. Nah, mungkin Kak Tita ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, aku kelupaan, sorry banget untuk ayatku tadi yang bukan di Amsal 10 ayat 18 tapi kebalik Amsal 18 ayat 10. Nah itu sering kebalik-balik Catat banget. tuh. Ya itu aja sih mungkin Kak. Udah gitu ya Kak ya. Ya. Nah, tuh kita udah denger ceritanya Kak Tita dari awal sampai terakhir tadi, dan sekarang kita dengerin pendapat dari ahlinya para ahli. Nah, kan kurang nih kalau kita nggak denger dari pendapat dari mereka. Langsung aja kita ke Koyosep. Oke guys, kita udah dengerin bareng kesaksian Kak Tita tentang masa mudanya, dia yang bandel, dia yang nakal, terus sampai akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus dan dia akhirnya bisa sampai sekarang melayani Tuhan. Dan itu pengalaman yang luar biasa banget dan memberkati kita semua. Nah, aku mau sharing dikit nih tentang firman Tuhan. Aku mau sharing dari Efesus 1 ayat yang keempat dari versi Alkitab yang terbuka. Nah, ditulis demikian, sebab Ia memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya. Nah, kita perlu tahu satu hal guys, Tuhan itu mengasihi kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tahu manusia Adam dan Hawa dulu diciptakan Tuhan keren, serupa segambar dengan Dia, menjadi peta dan teladan Tuhan. Namun seiring perjalanannya manusia jatuh dalam dosa karena tergoda oleh iming-iming dari ular untuk makan pohon buah pengetahuan ya, makan buah pohon pengetahuan. Nah, akhirnya manusia jatuh dalam dosa, hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi Tuhan itu sayang banget sama kita. Nah, seperti kejadian juga Kak Tita, meskipun Kak Tita kayak gitu ya nakal, dia udah suka ya banyak hal lah, banyak kenakalnya dia lakuin, dia bandel, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita, kita mau senakal apapun. Cuma ada satu hal, Tuhan udah sayang nih sama kita nih, Tuhan udah sayang sama kita. Tapi gimana kita ngerespon rasa sayangnya Tuhan? Nih kalau ada orang sayang sama kamu gitu ya, dan kamu sebenarnya sayang sama dia gitu ya, nah kamu gimana? Jauhin apa deketin? Kan deketin kan?
Nah itu kita harus deket sama Tuhan. Nah gimana sih Kak deket sama Tuhan? Apa harus gereja? Nggak harus berbicara tentang harus rohani, harus gini, harus ngomongnya shalom, haleluya. Nggak harus gitu. Kita deket dengan Tuhan paling simpel, jangan pernah kamu merasa berdosa dan takut untuk berdoa. Berdoa gimana sih? Nggak sulit gitu loh. Misalnya kita sambil baru ke kamar mandi, kayak mungkin kita baru ngobrol, kayak kita baru via medsos dan sebagainya, kita ngomong, Tuhan thank you deh buat hari ini, Tuhan keren banget deh udah kasih hidup hari ini dan sebagainya. Kita bisa deketin diri sama Tuhan. Seperti tadi Kak Tita, kesaksian Kak Tita. Kak Tita bilang ketika dia mulai merasa hidupnya kok lama-lama hidup gue kok gini-gini doang ya, hidupku kok gini-gini aja gitu loh. Nah akhirnya dia mulai mencari mendekat kepada Tuhan, dia mulai ke gereja dan Tuhan gak pernah tolak Kak Tita. Kalau Tuhan gak pernah tolak Kak Tita, Tuhan gak akan pernah tolak kita semua, oke? Nah itulah yang menjadi sharing kita. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah takut untuk mendekatkan diri, dan jangan merasa orang yang mendekat kepada Tuhan itu nggak keren. Siapa bilang orang yang nggak deket sama Tuhan itu nggak keren? Banyak orang keren itu deket men sama Tuhan gitu loh. Jadi kita jangan merasa nggak keren. Oke gitu, sekian, God bless ya.